فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Teman-teman, yang lalu kita masuk pada bab baru, yaitu bab marfu'atil asma. Apa yang dimaksud dengan marfu'atul asma? Ali, isim-isim yang senantiasa dalam kondisi marfu'. Dalam lughah Arabiyah ada berapa macam? Ada 7. Baik. Yang pertama apa dzikri? Fa'il itu apa? Yang melakukan perbuatan atau seperti contoh mata Zaidun, masa Zaid melakukan perbuatan mati. Yang melakukan perbuatan atau apa Jabir? Atau apa Abdullah? Atau yang disandarkan kepadanya suatu perbuatan, suatu fi'il. Yang melakukan fi'il atau yang fi'il itu disandarkan kepadanya. Ini makna mudahnya. Kenapa kok ada atau segala tadi? Atau, nah, agar apa? Agar fi'il-fi'il yang seperti mata Zaidun, ini kan bukan Zaid yang mewujudkan fi'il itu, tapi dinisbahkan fi'il tersebut kepadanya, dinisbahkan kematian kepada si Zaid. Kalau ditanya yang merafakkan fi'il, yang merafakkan fa'il itu siapa? Akbar. Fi'il. Baik. Yang kedua apa Abdurrahman Kisanan? Isim marfu'. Yang kedua apa? Baik. Yang kedua naibul fa'il, yang dirafa'kan oleh fi'il yang telah diubah sighahnya. Kenapa kok pada naibul fa'il yang maknanya dia pengganti dari fa'il, berarti fa'ilnya tidak disebutkan. Kenapa pada susunan itu naib fa'ilnya tidak disebutkan? Hendaknya Arif. Fa'il kalau tidak disebutkan, kenapa? Apa alasannya atau apa tujuannya dalam suatu ungkapan fa'il tidak disebutkan? Padahal fi'il itu masih ada fa'ilnya, tidak? Masih ada fa'ilnya, cuman di sini tidak disebutkan. Kenapa? Karena tidak tahu. Antum yang tidak tahu atau gimana? Karena apa? Tidak tahu. Karena apa? Tahu atau tidak tahu? Enggak tahu. Gimana sih? Karena tidak diketahui fa'ilnya. Baik. Nah,
Atau alasan yang lain kenapa Munah? Karena takut. Takut kalau mau menyebutkan fa'il. Misalnya pada suatu kasus pembunuhan, qutila Zaidun, dia tahu yang bunuh tapi takut. Nah, maka dia tidak mampu untuk mengatakan qatala fulanun Zaidan, tapi dia hanya bisa mengatakan qutila Zaidun. Lapor ke polisi, si Zaid dibunuh. Dan tujuan-tujuan yang lain. Kemudian yang ketiga apa? Indah Hamzah mubtada itu apa? Al-ismul marfu'ul 'ari 'alil 'awamilil lafdhiyah. Maksudnya apa itu? Baik, isim yang marfu' yang terbebas dari amil lafdhi. Terus amil yang merafa'kan mubtada itu apa? Kalau tidak ada amil lafzi berarti yang merafa'kan mubtada itu apa? Amil maknawi yaitu al-ibtida. Baik. Kemudian yang keempat apa? Mujahid. Khabar. Apa itu khabar? Yang keras. Khabar itu apa? Sesuatu mubtada. Nah, sesuatu yang faedah bisa tersempurna dengan apa? Gimana? Yang jelas. Baik, yaitu sesuatu yang faedah bisa sempurna dengannya bersama dengan mubtada. Baik. Karena mubtada tanpa khabar tidak akan sempurna faedah. Sehingga mubtada dan khabar senantiasa bergandengan. Kapan kita mengi'rab ada mubtada, maka harus mencari khabarnya. Yang kelima apa Khadir? Isim kana wa akhawatiha. Ada berapa akhawatnya? 12. Baik. Kana yang seperti ini namanya kana yang bagaimana? Kana naqisah. Baik. Fi'il yang naqis itu fi'il yang bagaimana? Fi'il yang tidak cukup hanya dengan disebutkan marfu'nya saja. Baik. Tapi harus ada mansub yang menyempurnakannya. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang ke-6. As-sadis khabaru inna wa akhawatiha al-khamsah. Isim-isim yang marfu berikutnya yaitu khabar inna dan akhawatnya yang 5. Nahwu qaulillahi ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang nanti akan kita lewati pembahasan secara rinci dalam bab khusus. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebelum adanya inna, maka kalau innanya dibuang, kita membacanya bagaimana? Wafa. Allahu ala kulli syai'in qadir. Sehingga Allah sebagai apa dalam i'rab? Sebagai mubtada. Baik. Kabarnya mana? Kabarnya mana? Kabar kaidahnya selama bisa berupa khabar mufrad, maka jangan beralih mencari ke khabar ghairu mufrad.
qadir. Nah, Allahu qadirun ala kulli syai. Kalau bingung dibalik, Allahu qadirun ala kulli syai. Kemudian setelah ada inna maka berubah. Makanya inna dan kana disebut dengan nawasikh, penghapus hukum mubtada dan khabar. Dia mengubah hukum mubtada dan khabar menjadi hukum baru. Mubtada pada inna yang tadinya marfu' menjadi mansub, innallaha. Sedangkan khabar pada kana yang tadinya marfu' menjadi mansub. Naam. Kanallahu wa kanallahu aliman hakiman. Aliman menjadi mansub. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Perhatikan i'rabnya, dibaca indah syukran. Yang lengkap dilengkapi, yang kurang dilengkapi. Baik. Inna harfu taukidin wa nasbin, memberikan makna taukid penguatan dan menasabkan isimnya. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Terus dibaca dulu aja. Li'annahu baik, lafdzul jalalah Allah. Ini ismuha, isim inna. Mansubun biha, dia mansub dengan sebab inna. Alamat nasabnya fathah zahirah ala akhirih. Kenapa? Karena dia dalam isim mufrad. Terus baik, ala harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, kulli ismun majrur bi ala wa alamatu jarhil kasrah dhahirah ala akhirih li'annahu isim mufrad. Terus wa huwa mudhaf kulli. Nah, kulli di sini mudhaf. Terus syai'in mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhil kasratu dhahirah ala akhirih. Nah, terus ala kulli syai'in jar majrur muta'alliqan bi qadir. Nah, muta'alliqan ay yata'allaqani bismil fa'il qadir wala yufidani makna illa bihi. Tapi ini makna ta'alluq jar majrur ikhwan. Jadi ketika diungkapkan wal jaru wal majrur muta'alliqan, nah kalau di sini bi qadir, maksudnya apa? Ya ta'allaqani bismil fa'il qadir. Maksudnya jar majrur ini ya. Baik. Keduanya ikhwan bergantung pada isim fa'il qadir. Wala yufidani maknan illa bihi. Ya, keduanya yaitu jar majrur itu tidak akan bisa memberikan makna kecuali dengannya. Buktinya apa? Karena kalau kita buang qadir misalnya, kita buang qadirnya, apakah bisa jar majrur ini memberikan makna? Tidak. Innallaha ala kulli syai'in. Ya kan? Makanya untuk mencari ta'alluq dari jar majrur, nah ini caranya. Mana yang jar majrur itu bergantung dengannya. Ketika perkara ini dihilangkan, maka jar majrur tidak akan bisa memberikan makna. Oh, berarti dia ta'alluqnya. Seperti kata qadir. Ini kan kita bingung, apakah qadir ala kulli syai'in ini muta'alliqan dengan lafdzul jalalah Allah atau dengan qadir? Nah, maka
caranya tadi. Wa qadir khabar inna marfu'an biha wa alamatu rafi' dhammah dhahirah ala akhirih. Baik, jelas ini insyaallah nanti di tempatnya. As-sabi' tabi'ul marfu' wa tawabi'u arba'atu anwa'. Isim marfu' yang ke-7 yaitu tabi'ul marfu'. Maksudnya tabi'ul marfu' yaitu yang mengikuti isim yang marfu'. Dia pokoknya ngikut. Isim marfu' maka ikut marfu'. Isim mansub maka ikut mansub. Nah, dan seterusnya namanya tawabi'. Nah, kalau kita membahas marfu'at berarti ya yang mengikuti isim yang marfu', maka dia ikut marfu'. Dan tawabi' dalam lugah Arabiyah itu ada 4 macam. Antum ingat-ingat. Al-awwal an-na'tu, yang pertama sifat. Wadzalika nahwu qabalani syabun syuja'un. Qabalani syabun syuja'un. Maknanya apa ini? Abdurrahman Rio. Salah apa? Telah bertemu denganku seorang pemuda yang pemberani. Baik. Perhatikan di sini fa'ilnya mana? Syabun. Baik. Kemudian disifati dengan syuja', pemuda yang pemberani. Maka syuja' disinilah na'at, karena apa? Dia kondisinya menjadi pengikut isim yang marfu'. Sebagai tabi' bagi yang marfu' maka ikut marfu'. Wa zarana syekhun fadilun. Artinya apa ini? Indak Saqif. Zarana syekhun fadilun. Telah mengunjungi kami seorang syekh yang utama, syekh yang mulia. Fakullun min syuja'un wa fadilun na'tun marfu'un tabi'un liman'utih. Ya, masing-masing dari kata syuja' dan fadil ini adalah na'at. Nah, yang dia itu marfu' mengikuti man'utnya. Nah, berarti kita harus tahu istilah na'tun dan man'utun. Na'tun itu sifatnya, man'ut yang disifati. Perhatikan catatan kaki. Al-man'utu huwal ismul awal al-madfu'u fi i'rabi. Ya, man'ut itu adalah isim yang pertama yang diikuti dalam i'rabnya. Nah, yang disifati, yang diikuti. Ai idza kana marfu'an kana na'tu marfu'an. Maksudnya apabila dia itu marfu', ya man'utnya marfu', maka na'atnya juga marfu'. Wa idza kana mansuban kana na'tu mansuban. Apabila na'atnya mansub, maka apabila man'utnya mansub, maka na'atnya juga mansub. Wa idza kana majruran kana na'tu majruran. Apabila man'utnya majrur, maka na'atnya juga majrur. Contoh nahwu jaa asy-syaikhu al-fadilu. Nah, man'utnya mana ini? Sekarang kita ingin tahu na'at dan man'ut pada jumlah jaa asy-syaikhu al-fadilu. Ahmad, mana man'utnya? Syekh. Mana na'atnya? Jaa asy-syaikhu al-fadilu. Man'utnya mana? Pertanyaan diulang. Man'utnya mana?
Syekh na'atnya al-fadilu. Fal-fadilu na'tun wa huwa tabi', wa syekhu man'utun wa huwa matbu'un, wa ala hadza qis. Jadi fadil di sini na'at, dia itu tabi', ngikuti pokoknya. Sedangkan syekh adalah man'ut, yang diikuti. Nah, demikian kiaskan pada kasus-kasus contoh-contoh yang lain. Tabi' yang kedua al-'atfu. Al-'atfu. Baik. Perhatikan catatan kaki. Al-'atfu huwa 'atfu kalimatin ala ukhra biwasitati harfin min hurufil 'atfil 'asyrah. Nah, 'atf itu kan intinya gandengkan. Ya, menyambungkan itu 'atf. Baik. Berarti ataf itu adalah menggandengkan suatu kalimah kepada kalimah yang lain dengan perantara huruf dari huruf-huruf ataf yang 10. Yaitu apa? Wahia al-wawu wal-fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakinna wa hatta fi ba'dil mawadi'. Wa sayati bayanu dzalika fi babil 'athfi insyaallah. Ini akan datang penjelasan huruf-huruf ataf. Baik, cuman ini baru satu jenis dari ataf. Kenapa? Karena ataf itu ada dua jenis. Wa huwa ala darbain. Ataf itu ada dua jenis. Yang pertama atful bayan. Atful bayan apa itu? Wa ta'rifuhu huwa tabi'ul jamidu ghaliban al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat. Baik. Atful bayan yaitu tabi' yang jamid mayoritasnya. At-tabi' maknanya alladzi yatba'u ma qablahu fi jami'i ahwalihi wa ahkami. Ini namanya tabi' yang ikut. Yang ikut yaitu apa? Alladzi yatba'u ma qablahu, sesuatu yang mengikuti kata sebelumnya. Fi jami'i ahwalihi, pada semua kondisinya, wa ahkamihi, dan semua hukum-hukumnya. Kemudian apa makna al-jamid? Tabi' yang sifatnya jamid. Jamid wa huwa ma lazima suratan wahidatan wa lam yu'khad min ghairi. Jamid adalah sesuatu yang menetapi bentuk yang satu. Walam yu'khad min ghairi, dan dia tidak diambil dari kata yang lain. Nah, karena makna asal jamid itu apa? Beku, padat. Sesuatu yang apa? Beku, padat, keras, itu kan tidak bisa untuk dibentuk-bentuk. Tidak bisa dibentuk-bentuk. Jadi bentuknya tidak bisa berubah. Jadi suatu kata yang menetapi satu bentuk saja dan dia tidak diambil dari kata lain, namanya ini jamid. Ay lam yakun minal asma'is sab'ah al-amilah amal al-fi'l. Yaitu maksudnya dia bukan apa? Bukan termasuk dari salah satu dari isim-isim yang 7 yang beramal dengan amalan fi'il. Ini mudahnya. Jadi terus isim jamid itu apa intinya? Berarti isim yang bukan termasuk isim-isim yang 7 yang beramal dengan amalan fi'il. Itu isim jamid. Nah, isim yang beramal dengan amalan fi'il itu apa? Kal masdar, wasmil fa'il, wasmil maf'ul, wasifah musyabbihah, wasmil tafdil, wasmil fi'li bi anwa'ihi tsalatsah wa amtsilatil mubalaghah. Ini sebenarnya terlalu dini disebutkan di sini. Cuma sekedar untuk gambaran saja. Karena apa? Akan datang penjabarannya yang seperti ini di mutamimah. Wa sayati ma'aka fil mutamimah. Akan datang bersamamu penjelasan hal ini dalam mutamimah insyaallah taala. Berarti intinya yang antum pegang sekarang isim jamid itu isim yang menetapi satu bentuk dan tidak diambil dari isim yang lain.
Dengan kata lain, yang tidak masuk dalam bagian salah satu dari 7 isim yang beramal dengan amalan fi'il. Kalau ditanya isim yang beramal dengan amalan fi'il itu ada berapa? Ada 7. Apa saja disebutkan di sini? Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihah, isim tafdil, isim fi'il, dan amtsilah mubalaghah. Itu cukup tahu aja dulu. Terus bagaimananya insyaallah di tempatnya tersendiri. Nah, kita kembali ke atas. Pengertian adful bayan. Ya, adful bayan pengertiannya apa? Huwa tabi'ul jamidu ghaliban. Adalah apa? Tabi' yang sifatnya jamid. Ghaliban ini pada mayoritasnya. Ya, keumumannya mayoritasnya tabi' ini sifatnya jamid. Al-muwaddihu lil matbu'i yang menjelaskan untuk matbu'nya fil ma'arif apabila itu adalah isim-isim ma'rifat. Kalau matbu'nya itu isim ma'rifat, maka fungsi adful bayan adalah muwaddih, menjelaskan. Al-mukhassisu lahu fin nakirat dan menjadi pengkhusus bagi matbu'nya pada isim-isim nakirat. Baik. Maksudnya apa? Apabila matbu'nya itu adalah isim nakirat, maka fungsi adfu bayan adalah sebagai mukhassis, pengkhusus. Ya. Jadi adfu bayan intinya dia tabi'. Nah, bentuknya berupa isim jamid mayoritasnya. Fungsinya apa? Fungsinya ada 2. Kalau yang diikuti adalah isim ma'rifat, maka dia fungsinya sebagai apa? Qadir, penjelas, muwaddih. Kalau yang diikuti adalah isim nakirat, apa Bapak? Fungsinya pengkhusus, mukhassis. Contoh sekarang. Nahwu safara Abu Hafsin Umar. Kalau seorang mengungkapkan safara Abu Hafsin, sudah cukup atau belum? Sudah cukup. Secara nahwu sudah cukup. Abu Hafs safar. Cuman ketika ada kemungkinan di sana ada Abu Hafs yang lain, ada Abu Hafs Zaidun, ada Abu Hafs Umar, ada Abu Hafs Abdullah. Kita butuh penjelasan tidak ya Dul? Butuh penjelasan. Maka diperjelas dengan didatangkannya adfu bayan. Safara Abu Hafsin Umaru. Ya, Abu Hafs Umar telah safar. Ini adfu bayan yang menerangkan apa? Menerangkan ma'rifat. Menerangkan ma'rifat. Baik. Perhatikan catatan kaki. Al-ma'arif jam'u ma'rifah kalafdil jalalah wa dhamiril a'id ilaiha. Nah, isim ma'rifat seperti contohnya apa? Lafdul jalalah, dan ini adalah a'raful ma'arif. Isim yang paling ma'rifat adalah lafdul jalalah, Allah. Karena tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu saja yang dinamai dengan Allah. Maka siapa saja yang menamai dengan Allah, maka dia kafir. Kemudian dhamir yang kembali kepadanya, dhamir yang kembali kepada isim ma'rifat, maka ikut ma'rif. Baik, dhamir yang kembali ke lafdzul jalalah juga ma'rifah. Wa dhamair ala tartibiha thalatha, dan dhamir-dhamir dengan urutan yang ketiga, dengan urutan-urutan yang tiga, yaitu al-mutakallim, tsumma al-mukhatab, tsumma al-ghaib. Baik, dhamir mutakallim ana nahnu, dhamir mukhatab siapa? Dhamir mukhatab itu apa saja? Indah ya Hamzah. Dhamir mukhatab apa saja? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Baik.
Wa thummal ghaib, dhamir ghaib itu apa saja? Zikri dhamir ghaib. Hah? Apa saja? Yang jelas, jangan geremeng. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Baik. Tsummal alam, kemudian urutan berikutnya alam. Nama orang atau nama tempat. Intinya alam, nama. Tsumma ismul isyarah, kemudian isim isyarah. Atau di sini atafnya ke majrur. Tsummal alami, tsumma ismul isyarah, kemudian isim isyarah. Isim isyarah itu apa saja? Isim isyarah, berikan contohnya Muhammad Aceh. Hadza, hadhihi. Baik. Nah, tsummal ismil mausul, kemudian isim mausul. Tsummal mabdu' bi al, kemudian isim yang diawali dengan al. Tsummal mudhaf ilal ma'rifah, kemudian isim yang diidhafahkan kepada ma'rifah. Tsumman nakirah al maqsudah, kemudian isim nakirah yang maqsudah. Ini semuanya masuk kategori isim ma'rifat. Nanti akan dibahas di halaman 128. Tapi ini urut-urutannya. Yang paling ma'rifat lafdzul jalalah. Peringkat kedua dhamir yang kembali ke lafdzul jalalah. Peringkat ketiga dhamir dengan urutan mutakallim, mukhatab, kemudian ghaib, kemudian baru nama, dan seterusnya. Ini isim ma'rifat. Banyak mana isim ma'rifat dengan isim nakirah dalam lugah Arabiyah? Indahnya Abdurrahman Aceh. Isim ma'rifat dan isim nakirat banyak mana? Banyak nakirah. Tayyib. An-nakirah hiya kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alaihi. Nah, isim nakirah adalah semua isim yang bisa dimasuki alif dan lam padanya. Ini dhabit yang paling mudah bagi pemula. Fa'afathu ta'rif, sehingga al tersebut ketika masuk pada nakirah tadi memberikan faedah ta'rif. Yang tadinya isim nakirah dengan adanya al yang masuk kepadanya menjadi apa? Jabir. Isim nakirah kalau kemasukan al menjadi, nah nyambungnya ini cepat, menjadi apa? Ma'rifat. Baik. Misal rajulun wa farasun. Rajul apa maknanya? Kisaran seorang laki-laki. Farasun, seorang kuda. Kuda. Taib, seekor kuda. Taib. Fatakul, maka katakan ketika dimasukin al menjadi apa? Ar-rajulu. Nah, farasun menjadi al-farasu. Baik. Sekarang perhatikan pada atfu bayan ini faedah disegerakan ini. Atfu bayan. Nah, ingat-ingat. Nanti di bab ataf diingat kembali. Ini faedah. Nah, disegerakan oleh pensyarah. Walaupun sebenarnya kalau dikumpulkan di babnya akan lebih mudah sehingga tidak memperlama untuk masuk ke bab demi bab. Tapi keinginan pensyarah agar apa? Dicicil. Nah, di sini dicicil untuk tahu dulu ataf itu apa, baru nanti hukum-hukumnya di sana. Nah, maka antum cicil. Di sini kita tahu pengertiannya. Ya, jadi konsentrasi di pengertiannya. Adapun hukum-hukumnya nanti di babnya sendiri. Pada safar Abu Hafsin Umar tadi kita i'rab bahwasanya Umar itu aku bayan. Tapi ada faedah, kawan.
di catatan kaki nomor 6, fa idza yajuzu laka fi Umar huna an tu'ribahu badalan. Boleh juga untuk kata Umar di sini engkau meng'irab sebagai badal. Wa sayati ma'aka fi babil badal aujuhu syabah bainahu wa baina atfil bayan, dan akan datang bersamamu pada bab badal sisi kesamaan antara badal dan atfu bayan. Karena apa sering akhwan? Ada dua pilihan, ini boleh sebagai atfu bayan, ini boleh sebagai badal. Karena memang ada sisi kesesuaian atau kesamaan antara keduanya. Sekarang i'rab lengkapnya dibaca. Abdurrahman Riau. Baik, nah mudah ini ya kan. Safara fi'il madhi wa mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, Abu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi'i al-wawu niyabatan 'an ad-dhamma li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudhaf wa hafs mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasrah dhahirah 'ala akhirih wa Umar atfu bayan. Di sini syahidnya Umar atfu bayan 'ala Abu. Nah, kenapa kok habis ala tetap Abu? Karena apa? Dihikayatkan. Tayyib, atfu bayan ala Abu. Tayyib, makanya diberi kurung seperti itu. Maksudnya ini kita menghikayatkan kata Abu. Harusnya kan ala Abi, ya kan? Tapi karena inginnya hikayat, maka ala Abu. Sehingga kalau mau mengirab Abu itu irabnya apa di sini? Dalam jumlah ala Abu. Berarti Abu ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah mana'a min dhuhuriha istighalul mahal bi harakatil hikayah. Nah, itu bagi yang sudah paham. Sekarang wal ma'tuf. Nah, wal ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un. Yang diatafkan kepada sesuatu yang marfu' maka hukumnya marfu' juga. Wa alamatu raf'in dhammah dhahirah 'ala akhirih. Apa itu ma'tuf? Perhatikan catatan kaki. Al-ma'tuf wal ismul ma'tuf 'ala matbu'ihi biwasitati harfin min hurufil 'athfil asyrah. Ya, isim yang diatafkan kepada matbu'nya, digandingkan kepada matbu'nya dengan perantara satu huruf dari huruf-huruf ataf yang 10. Fa in kana al-matbu'u marfu'an rufi', jika yang diikuti adalah marfu' maka dia dirofakkan. Fa in kana mansuban nusib, apabila yang diikuti itu mansub maka dia pun dinasabkan. Fa in kana mahfudhan khafid, apabila dia yang diikuti ini adalah mahfud maka dia dikhafadkan juga. Cuman ini untuk ma'tuf apabila pada atfu nasab. Adapun untuk atful bayan kan tidak ada perantara huruf atofnya, ya. Baik. Makanya Ibnu Ajurrum dalam matan itu hanya berbicara tentang atfun nasak saja karena ini yang mudah bagi pemula. Baik. Ada dua, kita baru mengambil satu atful bayan. Adapun yang kedua atfun nasak kita ambil pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallah.